Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Mustika Dewi Lestari. Nah, kali ini kita akan belajar matematika wajib kelas 10 bab 1, yaitu mengenai persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Adapun subbab yang akan kita pelajari yaitu konsep nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, tujuan pembelajaran diharapkan kalian mampu memahami konsep nilai mutlak, mampu menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak linier satu variabel, serta mampu menggunakan konsep persamaan untuk menentukan penyelesaian permasalahan nilai mutlak. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, konsep nilai mutlak. Nilai mutlak itu adalah suatu bilangan real X yang dilambangkan dengan tanda seperti ini. Nah, ini dibacanya yaitu nilai mutlak X. Nilai X ini bisa kita ganti dengan angka berapapun asal suatu bilangan real. Nah, misal kita ganti angkanya menjadi 2, maka dibacanya nilai mutlak 2. Jika kita ganti menjadi negatif 3, maka dibacanya nilai mutlak negatif 3. Nah, nilai mutlak itu hasilnya akan selalu bernilai positif. Mengapa demikian? Nah, mari simak ilustrasi berikut. Misalkan Ibu contohkan, ada seorang anak yang sedang bermain lompat-lompatan. Nah, anak tersebut melompat sebanyak 2 langkah ke depan, kemudian mundur sebanyak 3 langkah, maju lagi sebanyak 2 langkah, mundur lagi sebanyak 1 langkah, lalu mundur lagi sebanyak 1 langkah. Nah, konsep nilai mutlak yang terdapat pada ilustrasi ini adalah nilai mutlak itu adalah suatu jarak dari posisi diam ke posisi perpindahan si anak tadi. Nah, misalkan posisi diam si anak tadi, Ibu misalkan dengan 0. Nah, jika si anak maju, maka panahnya akan bergerak ke kanan. Jika si anak mundur, maka panahnya bergerak ke arah kiri. Nah, dalam konsep nilai mutlak, maju 2 langkah tadi dilambangkan dengan nilai mutlak 2. Sedangkan mundur sebanyak 3 langkah dilambangkan dengan nilai mutlak negatif 3. Kenapa ada negatif? Karena si anak tadi mundur. Jika mundur, maka pergerakan anak panah ini akan bergerak ke arah sumbu negatif. Makanya di sini nilainya negatif. Jadi nilai mutlak negatif 2 itu akan bernilai positif 2. Kenapa positif 2? Karena si anak berpindahnya atau majunya sebanyak 2 langkah. Sedangkan untuk nilai mutlak negatif 3 itu akan bernilai positif karena yang dihitung di sini bukan nilai negatif yang ini, tetapi jarak anak berpindahnya, yaitu sebanyak 3 langkah, atau jika di dalam garis bilangan itu 3 satuan. Nah, jadi nilai mutlak itu didefinisikan nilai mutlak X akan bernilai X jika bilangan di dalam sini lebih besar atau sama dengan 0. Akan bernilai min X jika X yang di dalam sini
kurang dari 0. Atau dengan kata lain, suatu bilangan positif ini jika dinilai mutlakkan maka menghasilkan dirinya sendiri. Apabila suatu bilangan negatif jika dimutlakkan maka hasilnya adalah lawan dari dirinya. Makanya hasil nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Nah, Ibu ambil contoh, misalkan di sini ada 1/2. 1/2 ini jika dinilai mutlakkan maka hasilnya juga 1/2. Karena bilangan 1/2 itu adalah bilangan positif, di mana syarat ini terpenuhi. Kemudian, jika Ibu ambil contoh negatif 5, maka hasilnya akan positif 5, atau lawan dari dirinya sendiri. Lawan dari negatif 5 adalah 5. Karena negatif 5 itu bilangan negatif, maka cara mencarinya itu dikali dengan negatif. Negatif bertemu negatif, maka hasilnya positif. Maka dari itu nilai mutlak itu hasilnya akan selalu bernilai positif. Nah, kita masuk ke persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, di SMP tentu kalian sudah pernah belajar persamaan linier satu variabel. Masih ingat tidak? Nah, persamaan itu dihubungkan dengan tanda sama dengan. Persamaan nilai mutlak linier satu variabel itu berarti suatu persamaan yang memuat hanya satu variabel yang terdapat dalam tanda nilai mutlak. Contohnya itu nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan 7. Nah, lalu bagaimana cara menyelesaikan jika ada soal nilai mutlak seperti ini? Nah, penyelesaiannya, langkah pertama, kan tadi dari definisi nilai mutlak itu hasilnya bisa ini, bisa ini kemungkinannya. Jadi, untuk langkah pertama, kita ambil yang positif dulu. Jadi, 2x kurang 1 sama dengan 7. Cara menyelesaikannya sama seperti cara menyelesaikan persamaan linier satu variabel yang sudah kalian pelajari di SMP. Nah, ini negatif 1 ini kita jumlahkan dengan 1 supaya hilang atau supaya hasilnya 0. Kemudian, karena di ruas kiri ditambah 1, maka di ruas kanan juga ditambah 1. Maka hasilnya tersisa 2x. Karena min 1 tambah 1 0, maka 0-nya tidak usah ditulis. 7 ditambah 1 sama dengan 8, maka x sama dengan 4. Lalu kita ambil yang negatif. Jadi, negatif 2x kurang 1 sama dengan 7, negatifnya kita masukkan menjadi negatif 2x ditambah 1. Karena negatif bertemu negatif, hasilnya positif, sama dengan 7. Nah, kemudian 1 di sini kita kurangkan dengan 1 supaya hasilnya 0. Di ruas kanan juga kita kurangkan dengan 1, maka hasilnya negatif 2x sama dengan 6. Maka nilai x sama dengan negatif 3. 6 dibagi negatif 2, hasilnya negatif 3. Jadi penyelesaiannya ada 2, x-nya sama dengan 4 atau x-nya sama dengan negatif 3. Nah, bagaimana jika soalnya seperti ini, sama dengannya di sini sama dengan 0? Maka cara menyelesaikannya kita langsung saja 4x ini dipindah ke sini menjadi 8. Maka x 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya cuma 1, yaitu x sama dengan 2. Nah, lalu bagaimana jika kalian ketemu soal yang bentuknya seperti ini? Min 5 dikali nilai mutlak 3x dikurang 7
ditambah dengan 4 sama dengan 14. Maka penyelesaiannya yang tidak ada tanda mutlaknya kita pindah ke sebelah, menjadi 14 kurang 4. Jadi hasilnya 10. Kemudian min 5 di sini dipindah ke sini. Jadi nilai mutlak 3x kurang 7 sama dengan negatif 2. Nah, di sini persamaan ini tidak mempunyai solusi. Kenapa? Karena sama dengan di sini bernilai negatif. Jika sama dengan di sini bernilai negatif, maka dia tidak mempunyai solusi. Nah, lalu bagaimana jika ada soal cerita seperti ini? Nah, soalnya bisa kalian baca. Waktu rata-rata yang diperlukan sekelompok siswa untuk menyelesaikan sebuah soal matematika adalah 3 menit. Catatan waktu pengerjaan siswa lebih cepat atau lebih lambat 1 menit dari waktu rata-rata. Tulislah suatu persamaan untuk menampilkan situasi ini, kemudian selesaikan persamaan itu untuk menentukan waktu tercepat dan waktu terlamanya. Nah, cara menjawabnya, catatan waktu pengerjaan siswa ini kita misalkan sebagai X. Nah, karena catatan waktu siswa bisa lebih cepat atau lebih lambat 1 menit dari waktu rata-rata, dan waktu rata-ratanya adalah 3 menit, dan lamanya waktu tidak mungkin bernilai negatif, maka bentuk bersamaannya seperti ini. X ini sebagai catatan waktu pengerjaan, negatif dikurang 3 ini sebagai rata-rata, kemudian 1 yang ini adalah catatan waktu siswa bisa lebih cepat atau lebih lambat. Nah, setelah kita dapat persamaannya seperti itu, maka cara mengerjakannya sama seperti contoh soal yang nomor 1. Nah, sampai sini paham? Oke. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.